Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul analisis persediaan bahan baku menggunakan metode EOKI backorder pada usaha dagang jajanan. Biasanya kita kasus EOKI itu adalah EOKI biasa, sedangkan pada kasus ini adalah EOKI dengan backorder. Artinya EOKI yang dipesan oleh perusahaan itu belum terpenuhi, kemudian dilakukan pemesanan kembali. Pendahuluan penelitian ini dilakukan pada jajanan Amelia Condok Morozela, di mana merupakan salah satu usaha yang berdiri sejak tahun 2021 sampai sekarang. Condok sendiri merupakan jajanan populer dari Korea Selatan dengan sosis berbalut tepung yang digoreng. Selain kondok dengan isi sosis, ada pula variasi kondok mozzarella, yaitu keju mozzarella batang yang dibalur dengan adonan kondok. Jajanan ini menjual dua jenis kondok, yaitu kondok biasa dengan rasa original dan pedas. Untuk kondok manis, yaitu ada rasa tiramisu, coklat, taro, dan matcha. Jajanan ini atau usaha ini belum menerapkan metode EOKI, Economic Order Quantity, dalam menjalankan usahanya. Untuk itu persediaan bahan bakunya belum optimal dikarenakan usaha ini melakukan persediaan menyesuaikan dengan jumlah permintaan konsumen yang fluktuatif, sehingga terkadang terjadinya kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan baku pada jajanan kondok mozzarella dengan metode EOKI backorder. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan observasi secara langsung pada usaha ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data catatan pemakaian bahan baku dan biaya-biaya yang terkait. Hasil dan pembahasan pemakaian bahan baku pada tahun 2021, jadi penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, di mana datanya adalah dari bulan Januari sampai Desember, dengan produksinya dalam satu tahun itu adalah 2.977 unit. Kemudian bahan bakunya adalah tepung terigu dan keju mozzarella dalam kilogram. Dalam satu tahunnya adalah jumlahnya 980 kilogram dan 391 kilogram untuk keju mozzarella. Pemesanan pada tahun 2021 yaitu tepung terigu, yaitu sebanyak 980 kilogram. Kemudian dengan melakukan back order setiap 2 bulan, total back order untuk tepung adalah 58 kilogram. Kemudian pemesanan keju dari Januari sampai Desember totalnya adalah 391 kilogram dengan back ordernya sebanyak 6 kali, di mana total dari back ordernya adalah 135 kilogram. Komponen biaya untuk tahun 2021 untuk biaya pemesanan yaitu terdiri daripada telepon supplier 50.000 per pesan baik untuk keju maupun untuk tepung terigu, kemudian biaya transportasi 35.000 baik untuk tepung terigu dan keju mozzarella, kemudian total biaya pemesanannya adalah 40.000 per sekali pesan baik untuk tepung terigu maupun mozzarella per kali pesan. Komponen biaya penyimpanannya adalah ada biaya listrik yaitu 2.400.000 per tahun, kemudian biaya peralatan instalasi adalah 3 juta per tahun, totalnya adalah 5.400.000 per tahun. Kebutuhan bahan baku adalah 1.564 kilogram, dari mana adalah dari 980 ditambah 391 ditambah 135. Jadi kita dapatkan adalah 1.564 kilogram totalnya dalam satu tahun. Maka biaya penyimpanan per kilogram itu adalah 5.400.000 dibagi dengan 1.564,
kita dapatkan 3.452 per kilogram. Kemudian komponen biaya back order itu adalah biaya pemesanan selama 6 kali, yaitu per sekali pesannya 20.000 sehingga 6 kali 20.000, 120.000 per tahun, baik untuk tepung terigu maupun keju mozzarella. Kemudian biaya transportasi adalah 70.000 per sekali angkut, dilakukan 6 kali per tahun untuk back ordernya, sehingga menjadi 6 kali 70.000, 420.000 per tahunnya masing-masing untuk tepung terigu dan keju mozzarella. Jumlahnya adalah 540.000 per tahun, baik untuk tepung terigu dan keju mozzarella. Kemudian biaya back ordernya per unit itu adalah 540.000 dibagi 12 sama dengan 45.000 masing-masing untuk tepung terigu dan keju mozzarella. Selanjutnya adalah untuk menghitung EOQ back order. Saat memesan bahan baku tepung terigu ataupun keju mozzarella, pedagang akan melakukan pemesanan 2 kali dalam 1 bulan, sehingga dalam 1 tahunnya menjadi 24 kali. Kemudian back ordernya secara teratur setiap 2 bulan sekali. Untuk menghitung EOQ dengan back order untuk tepung terigu, biaya back ordernya adalah 45.000 per unit per back order. Kebutuhan barang atau kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun untuk tepung terigu adalah 980 kg. Biaya pemesanan adalah 40.000 per kali pesan. Biaya penyimpanannya adalah 3.452 per kilogram. Maka untuk EOQ back ordernya adalah dengan rumus akar kali 2 kali biaya pemesanan dikalikan kebutuhan 1 tahun dibagi dengan biaya penyimpanan dikalikan dengan akar biaya penyimpanan ditambah dengan biaya back order dibagi biaya back order. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan 156,42 atau menjadi 156 kg. Untuk inventory maksimumnya adalah rumusnya I sama dengan akar 2 kali biaya pemesanan dikalikan kebutuhan dalam 1 tahun dibagi dengan biaya penyimpanan dikali dengan akar biaya back order dibagi dengan biaya penyimpanan ditambah dengan biaya back order. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan 145,126 atau menjadi 145 kg. Jadi EOQ-nya adalah 156 kg, dan inventory maksimumnya adalah 145 kg. Sehingga back ordernya adalah 11 kg, yaitu 156 dikurangi dengan 145 kg. Biaya persediaannya rumusnya adalah total cost, langsung di sini adalah H dikalikan dengan I kuadrat, H itu adalah biaya penyimpanan, dikalikan I adalah kapasitas maksimum penyimpanan, I kuadrat dibagikan dengan 2 EOQ, ditambah dengan S biaya pemesanan, dikalikan kebutuhan 1 tahun dibagikan dengan EOQ, back order, kemudian ditambah dengan back order, dikalikan dengan Q dikurangi I kuadrat dibagi dengan 2 Q. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan total cost untuk biaya tepung terigu itu adalah Rp500.820. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita menghitung EOQ back order untuk keju mozzarella. Biaya back ordernya adalah 45.000 per unit per back order. Kemudian jumlah kebutuhan keju mozzarella adalah 391 kg. Kemudian biaya penyimpanan adalah 40.000 per sekali pesan. Kemudian biaya pemesanannya adalah 40.000 per kali pesan. Kemudian biaya penyimpanannya adalah 3.452 per kilogram. Selanjutnya kita masukkan EOQ back ordernya adalah dengan rumus yang sama. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan EOQ back order adalah 98,808 atau sama dengan 99 kg. Kemudian inventory maksimumnya adalah I sama dengan akar 2 kali biaya pemesanan dikalikan kebutuhan 1 tahun dibagi dengan biaya penyimpanan dikalikan akar dari back order dibagi dengan biaya penyimpanan ditambah dengan back order.
kemudian kita masukkan angka-angkanya di sini ya, maka kita dapatkan I-nya sama dengan 91,666 atau sama dengan 92 kg. Jadi untuk back ordernya adalah 99 kg, untuk I maksimumnya adalah 92 kg, maka back ordernya adalah 7 kg. Kemudian biaya total cost-nya dengan rumus yang sama pada waktu kita menghitung untuk tepung terigu, kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan total cost-nya adalah Rp316.823. Kemudian selanjutnya kita menghitung frekuensi tepung terigu ya ketika terjadi dengan back order. Itu adalah jumlah EOQ-nya adalah 156 kg, kebutuhan 1 tahun adalah 980 kg, maka frekuensi untuk tepung terigu adalah D dibagi Q. 980 dibagi 156 sama dengan 6,282 atau sama dengan 6. Kemudian EOQ, kemudian kita menghitung frekuensi EOQ pada ke keju mozzarella, yaitu di mana EOQ-nya adalah 99 kg, kemudian kebutuhan 1 tahun 391 kg, maka frekuensinya adalah 391 dibagi 99, yaitu 3,949 sama dengan 4. Nah, kemudian kita menghitung shifting stock dengan rumusnya adalah Z dari kebutuhan per hari dikalikan dengan standar deviasi. Untuk standar deviasi, maka kita akan menghitung dengan menggunakan pom for window atau QM, di mana datanya adalah untuk tepung terigu. Ini adalah data untuk tepung terigu, totalnya 980. Maka setelah dihitung dengan QM, yang kita butuhkan adalah sampel standar deviation adalah 11,22. Demikian juga untuk keju mozzarella, datanya kita masukkan dari Januari sampai Desember, totalnya adalah 391, maka sampel standar deviation adalah 4,757 atau 4,757. Kemudian kita menghitung safety stock untuk tepung terigu adalah 1122 dikali 1,65, kita dapatkan 18,51 kg atau dibulatkan menjadi 19 kg. Kemudian keju mozzarella adalah 4,76 dikalikan dengan 165, kita dapatkan 7,85 atau 8 kg. Ya, jadi safety stocknya untuk tepung terigu adalah 19 kg, untuk mozzarella adalah 8 kg. Kemudian kita menghitung reorder point, yaitu rumusnya adalah D kali L ditambah SS. D adalah kebutuhan bahan baku per hari. Kemudian L durasi tunggu barang atau lead time. SS adalah safety stock. Untuk tepung terigu lead time-nya adalah 2 hari. Kemudian kebutuhan per harinya adalah kebutuhan 1 tahun. 980 kg dibagi dengan 360 hari. Asumsinya 336 hari per tahun. Maka kita dapatkan 2, sekian, ini dibulatkan menjadi 3 kg per hari. Safety stocknya tadi sudah kita hitung 19, maka kita masukkan ke rumus ROP, yaitu 3 kali 2 ditambah dengan 19. Kita hasilkan adalah 25 kg. Jadi order point untuk tepung terigu adalah 25 kg. Artinya ketika barang di gudang atau tepung terigu di gudang tinggal 25 kg, maka kita melakukan pemesanan untuk EOQ-nya. Selanjutnya untuk keju mozzarella, lead time-nya adalah 2 hari. Jumlah kebutuhan untuk keju mozzarella per harinya adalah 391 per tahun dibagi dengan 360 hari. Maka kita dapatkan 1, sekian dibulatkan menjadi 2 kg per hari. Safety stock-nya adalah 8 kg. ROP-nya adalah 2 kali 2 ditambah 8, yaitu 12 kg. Jadi ketika keju di gudang sudah tinggal 12 kg, maka kita melakukan pemesanan kembali untuk keju mozzarella dengan sebanyak EOQ-nya. Perbandingan sebelum dan setelah menggunakan back order
Untuk sebelum menggunakan back order itu kebutuhan 1 tahunnya adalah 1.564 kilogram. Ya, kebutuhan 1 tahunnya. Nah, selanjutnya frekuensi dalam sebelum menggunakan back order itu adalah 24 kali, sedangkan untuk tepung itu adalah 6 kali, kemudian keju adalah 5 kali. Kemudian dalam sekali pesannya untuk back order itu adalah untuk tepung adalah 156 kg, kemudian kapasitas maksimum adalah 145 kg, maka back ordernya adalah 11 kg. Kemudian untuk keju adalah EOQ-nya 99 kg, kemudian I-nya adalah 92 kg, maka back ordernya adalah 7 kg. Ya. Dari segi biaya untuk sebelum menggunakan back order, maka biaya pemesanannya adalah 24 kali. 24 kali 40.000 yaitu 960.000. Kemudian biaya penyimpanannya adalah 5.400.000. Kemudian back ordernya adalah 540.000. Totalnya adalah 6.900.000. Sedangkan untuk tepung dengan keju dengan menggunakan back order, maka biayanya adalah biaya back ordernya adalah 6 dikalikan 45.000 adalah 270.000 ya, 270.000 ditambah dengan total cost back ordernya adalah 500.820. Maka totalnya adalah 770.820. Nah, kalau ini dibandingkan dengan 6.900.000 adalah hanya 11,17%. Kemudian untuk keju itu adalah biaya back ordernya adalah 4 kali 45.000 adalah 180.000 ditambah dengan total cost back ordernya adalah total cost biaya penyimpanannya adalah 316.823. Totalnya adalah 496.823. Kalau dibandingkan dengan 6.900.000 dia hanya 7,20%. Kemudian total keduanya keju dan tepung ini biayanya menjadi ini kita jumlahkan menjadi 1.267.643 rupiah. Atau kalau kita bandingkan dengan 6.900.000 maka dia hanya 18,37% ya. Jadi lebih efisien biayanya dengan menggunakan back order dan juga lebih aman. Nah, lebih aman dan lebih nyaman dalam prakteknya karena dengan back order itu menggunakan safety stock dan ROP, sedangkan sebelumnya belum menggunakan safety stock dan ROP. Di mana untuk tepung itu safety stocknya adalah 19 kg, kemudian untuk keju adalah 8 kg. Dan reorder pointnya untuk tepung itu adalah 25 kg, kemudian untuk keju adalah 12 kg. Ya. Jadi dari segi biaya lebih efisien, dari segi pelaksanaan juga lebih aman karena adanya safety stock dan ROP. Demikian hasil penelitian dengan menggunakan prinsip back order. Semoga hasil penelitian itu bisa menginspirasi dan bisa dikembangkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan back order. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.